dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan mereka dan menyembah kepada Bapa sambil berkata, Amin. Pujian-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Bapa kita sampai selama-lamanya. Amin. Ini didoakan terus ini. Keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan ini yang akan dilakoni oleh Oten selama-lamanya di surga. Di surga dihabiskan waktunya memuji dan berdoa kepada Bapa dengan mendoakan Dia. Ini Wahyu 7 nomor 10. Anda tidak bisa mengelak. 1. Kedua, Anda membahas Rasulullah Muhammad sallallahu kamu diam dulu sebelum gigimu kucabut. Dengarkan, pasang otak kau dan akal kau kalau kau berdiskusi dengan Bang Suma. Paham? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seperangkat ajaran yang kau sebutkan tadi, membunuh, menikahi gadis perawan dan seterusnya, itu tak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika mengajarkan pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia, dan barang siapa mengimani Tuhan yang mati dibunuh manusia ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang lebih fatal dari segala yang fatal. Pencipta langit dan bumi menjadi manusia, dibunuh di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Ini ajaran setan. Ini ajaran iblis. Kalau dikatakan sebagai Rasulullah menikahi anak perawan, keturunan yang menghasilkan Yesus adalah keturunan yang berasal dari ajaran yang jauh lebih sundal dari itu. Rasulullah menikahi gadis perawan, menikah, bukan mengintip orang mandi, lalu dari hasil mandi menyinahi istri orang bernama Berseba, lahir keturunan menjadi Tuhan. Tuyul. Itu satu. Yang kedua, ketika kemudian Anda mengatakan membunuh, lebih baik membunuh jasad kata Yesus daripada membunuh jiwa, akal, pikiran, rohani. Sementara ajaran Paulus membunuh akal. Mana ada Tuhan datang jadi manusia, kucuk, dibunuh sama manusia, pada hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Lebih baik kemudian membunuh layaknya Nabi Musa membunuh daripada membunuh akal manusia. Apa bukti akal manusia dibunuh? Roma 10, nomor 9, nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus yang dibunuh oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Toples. Di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini ilmu dari mana Paulus dapatkan? Ini yang kita bahas dari tadi. Yesus mengajarkan segala firman. Telah tamat firman itu sebelum dia terangkat ke langit. Gak ada lagi tambahan-tambahan. Bangkit, mati, jadi Tuhan, dan seterusnya. Itu gak ada. Maka muncul pertanyaan, dari mana Paulus mendapatkan karangan-karangan seperti ini? Siapa yang ngajarin dia? Anda tidak berani jawab. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengajaran Yesus yang mengatakan aku diutus kepada serigala yang ada di Indonesia? Mana? Kamu harus pahami dulu. Yesus ketika berbicara sebelum terangkat ke langit, dia berbicara kepada Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda, bukan kalian. Jangankan kalian, bukan Roma. Padahal di situ ada orang Romawi sedang menjajah. Tapi Yesus tidak pernah berkata kepada mereka. Paham? Nah, kemudian Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Domba yang hilang itu Anda baca di Yeremia 23 nomor 2.
Sebab itulah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku Bani Israel. Kamu telah membiarkan kambing dan dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang berserak kemana-mana ini domba Bani Israel. Itulah Yesus mengatakan, masih ada lagi dombaku di luar kandang ini, bukan kalian. Toyol. Yang berserak kemana-mana itu Bani Israel. Yang ada di Roma, yang ada di Filipi, yang ada kemudian kemana-mana, itu Bani Israel. Domba di luar Bani Israel. Domba yang keluar meninggalkan Yerusalem. Bukan kalian. Kalian itu toples. Pengikut Belanda penjajah. Kalian itu bukan pengikut Bani Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala nyamar domba, artinya waspadalah kepada Kristen yang mengaku-ngaku sebagai Bani Israel. Belum paham juga? Belum paham juga? Sana, cebo air 1 sendok kalau kamu udah paham. Silakan. Gini Bang Zuma, dari tadi saya nengok Bang Zuma ini mencari kebenarannya. Oh ya pasti, kebenaran sudah nyata Bung, kebenaran sudah nyata. Iya. Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Bang Zuma, Bang Saroni, dengar gini. Saya mau simpulkan begini. Dengar baik-baik ya, jangan dipotong sepanjang saya bicara. Gini. Silakan, Bang Zuma silakan. tadi mengatakan surat Paulus dari mana, begini, tolong buktikan begini. Yes. Saya cuma mau bilang gini Bang. Menurut saya Kristen. Saya mau bilang begini, semua kitab itu belum ada kepastiannya Bang. Itu benar apa tidak? Belum ada. Al-Quran begitu juga, belum ada kepastiannya. Alkitab juga begitu. Jadi di mana nanti kepastiannya? Nanti kepastiannya itu di akhir zaman. Lah dibilang sekarang Islam benar, ya itu menurut Anda. Lalu saya bilang saya Kristen, saya paling benar. Ya itu keyakinan saya. Datang Buddha, ini saya Buddha, saya yang paling benar di antara Islam dan Kristen. Lah kita pada intinya kita di dunia ini belum tahu siapa yang benar, siapa yang betul. Jadi saya simpulkan dalam beberapa kata Bang, gini. Iman mula yang menyelamatkanmu di dunia. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia begini, mau dia apa, mau dia, itu terserah mereka. Lalu kenapa kita menghakimi kepercayaan mereka dengan mengatakan keyakinan kamilah yang betul? Oh kalau saya bilang itu salah. Saya berani bilang mengatakan Kristen itu belum tentu benar. Dan saya bilang boleh berani mengatakan juga Islam itu belum tentu benar. Karena apa? Belum ada titik terangnya, belum ada yang mengetahui mana agama sih yang paling benar. Karena dalam apanya ini tahu kebenaran nanti ya di ujung akhir. Jadi dari tadi Zuma ini seakan-akan mencari menghakimi Bang apa tadi? Bang apa itu dari nih biar aku kan, yang itu. Menurut saya kan tidak usah kita mencari pembenaran tentang agama. Yakin saja bahwasannya kamu itu kalau kamu merasa benar ya udah, tidak usah kita menghakimi orang lain. Itu aja menurut saya. Kalau kita mengklaim Bang, itu nggak ada ujungnya. Perdebatan yang tidak ada ujungnya yaitu agama Bang. Yopi, nanti sama Juma itu jadi mau saya begini Bang. Mari yuk kita yang pengetahuannya agak lumayan tinggi, mari dong kita berbagi-bagi, mari dong kita kasih pemahaman dengan orang-orang yang belum tahu tentang ini. Bukan dalam konteks karena kita sudah jauh ilmunya lalu kita merendahkan orang, itu tidak bagus juga Bang. Jadi saya pernah berdebat, dia bilang begini, Yesus itu siapa sih? Lah kok ditanya Yesus itu siapa? Saya bilang Yesus itu ya Tuhan kami. Pak Yopi, tolong Yopi, ini kami sama Juma ini tolong. Iya Bang, cuma kan gini, kalau saya berdebat Bang, dia berdebat tentang agama ini, lalu saya simpulkan, ngapain kalian menghakimi orang lain? Kalau kalian yakin agama Islam itu benar ya udah yakini saja.
Kalau agama Kristen itu benar, ya udah yakini. Ngapain kalian? Kalau kalian menambahkan dalil, oh ini dari surat ini, oh dari surat ini, dari surat ini, nggak ada ujungnya bang. Karena nggak bisa menjelaskan itu bang. Datang yang ini mengklaim saya paling benar, datang yang ini mengklaim saya paling benar, itu tidak bisa. Selama manusia itu percaya surga dan neraka itu ada, agama itu percaya surga dan neraka itu ada, saya jamin agama itu benar. Udah itu aja. Selama bukan berhala yang disembahnya, ngapain kita berdebatkan? Tuhan itu cuma satu. Allah itu cuma satu. Lalu kita kenapa menghakimi dia? Seolah-olah, oh saya paling benar, oh saya paling benar. Jadi dari tadi omongannya terlalu melebar kemana-mana. Ada lagi? Seakan-akan, oh ini yang paling benar. Oh jangan gitu. Ada lagi, Bung? Ya kiranya segitu aja. Oke, satu pertanyaan buat Bang Yopi. Bang Yopi, menurut Yesus keselamatan itu, dengarkan. Menurut Yesus keselamatan itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Jawab. Makanya Yopi jangan itu. Sahroni kamu diam. Saudara Yopi, Kamu panik sama aku cuma. Kamu panik sabar. Hargai temanmu, Sahroni. Kamu ilmumu nggak ada. Saya sudah takar dari tadi nggak ada ilmu. Kamu nggak ada ilmu, Syahrini. Diam. Sudah panik. Yopi jawab. Saya tanya dulu si Yopi, baru Anda lagi ikut terapi. Paham? Saudara Yopi, menurut saudara, Ya. menurut Yesus, keselamatan diperoleh dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Gini bang, saya bilang gini. Kalau abang Ini mencari debat. Menurut Yesus, Anda kan mengatakan keselamatan itu tidak nyata. Keselamatan itu nyata menurut saya. bukan tidak nyata. Belum Keselamatan tentu. itu ada. Kristen belum tentu katamu. Islam belum tentu. Kalau Kristen jelas memang belum tentu. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas apa nasib kita kelak. Belum jelas, belum nampak keadaan kita nanti. Itu di dalam kitab saudara. Tapi kalau di Islam jelas, mereka lah orang-orang yang salat, puasa, zakat, yang akan mewarisi surga Firdaus. Baca surah Al-Mu'minun. Oke, ayat 1 sampai ayat 11. Ngakak lu. Nah, sekarang hidup kekal menurut Yesus, keselamatan menurut Yesus, mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Yopi, sok tahu jawab Yopi. Sudah, enggak usah banyak mulut, cuma jawab Yopi. Gini bang. Loh kok gini? Saya tanya mengenai Yesus. Menurut Yesus, keselamatan diperoleh dengan mengimani dia, mempercayai dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab, jangan begini-begini. Silakan. Gini loh bang, kalau abang ini seakan-akan menekan orang, tidak mau ngasih pendapat orang. Bung, Sebenar. ini kita minta menurut Yesus, jangan menurut Kristen. Ya, menurut Yesus, kalau menurut keselamatan menurut Yesus mempercayai dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jawab. Usah ngomong jaja gitu, panik ini. Loh kok kamu emosi, kamu betulin dulu dalammu miring tuh. Ayo, saudara Yopi jawab. Kalau Aku nggak saya kayak Muhammad. bilang begini bang, Gimana kaku, mulut kaku, nggak bisa, otak beku langsung. Gini, Bang. Pertanyaannya sederhana. Keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. mengimani dirinya sebagai Yesus itu kepercayaan orang Kristen. Lalu apa masalahnya di situ? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang Kristen itu pingin menipu Allah dan menipu Bang Suma, orang-orang beriman. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka.
padahal mereka tidak menyadari. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus keselamatan itu diperoleh dengan percaya dirinya sebagai utusan Tuhan atau percaya dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Utusan Tuhan. Jawab ya, aku yang jawab cuma. Sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa kamu menyembahnya, wahai saudara Yopi? Nggak usah banyak mulut. Kamu sudah mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa kau menyembahnya? Ya karena dia utusan Tuhan. Ya, kenapa kamu menyembahnya? Salah. Kenapa kamu menyembahnya kalau utusan? Ya kenapa itu Yopi, kan aduh, kepercayaan Yopi saya. ini mengganggu Lalu saya ada ini. apa masalah? Aku mau bantai cuma ini, aku mau bantai cuma. Yopi jangan ganggu. Mulut saya itu cuma. Oke, Syahrini. Menurut Yesus keselamatan itu diperoleh dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Iya, Paulus kan mengajarkan dia Tuhan itu sendiri. Paulus mengajarkan Yesus setelah menjadi mayat bangkit menjadi Tuhan. Nah, saya tanya samamu, menurut Yesus, apakah dia memberikan keselamatan dengan mengimani dirinya menjadi Tuhan atau mengimani dirinya adalah utusan Tuhan? Wap. Kita lagi bahas Paulus nanti kalau Ini ada kaitannya dengan Paulus. Ini saya lagi menakar loncatan berpikirmu. Sengaja aku tanya Yopi supaya kamu persiapkan jawaban karena pertanyaan ini akan jatuh di kepalamu. Kalau Paulus betul mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas tiang salib itu telah bangkit untuk menjadi Tuhan baik untuk orang hidup maupun orang mati, saya ingin menguji itu. Saya ingin menguji kebenaran kebohongan Paulus itu. Maka saya tanya kepada saudara, iya Bang Handi. Maka saya tanya kepada saudara, menurut Paulus Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan. Sekarang saya tanya, menurut Yesus keselamatan itu mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Satu panik sekali. Ayo jawab. Saroni jawab dong Saroni. Saroni jawab dong. Siang saudara Andi, silakan diambil alih jadi moderator. Saroni kalau nggak bisa jawab, mending kamu ke terminal deh. Daripada di sini. Aku jawab ya, kasih waktu ya. Iya, pertanyaannya apa? Boleh saya ulang pertanyaannya, Sahroni? Boleh? Oke, terserah dia. Biar yang mendengar Oke. paham itu. Oke, baik Jangan saudara. banyak-banyak. Baik, dengarkan ya. Kita edukasi kepada anak bangsa, bukan kepada menengkala. Dengarkan. Menurut Paulus, barang siapa yang berkata dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Halilintar. Itu menurut Paulus. Nah sekarang menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus, aku yang engkau utus. Berarti keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Keselamatan menurut Paulus mengimani Yesus sebagai Tuhan. Mana yang benar? Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Sudah selesai ngomongnya? Iya. Ya ini aku berusaha menjawab kayak orang seperti panik, Ustadz panik sekali ini. Aku jawab dengan tenang. Gini loh, Yesus pernah mengatakan, sebab aku ini datang dan keluar dari Allah, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42, untuk menjelaskan bahwa Yesus datang keluar, bukan hanya datang tapi keluar. Bukan dari itu Allah. pertanyaannya Saroni. Bukan itu pertanyaannya. Dengar Izinkan pamanmu ketawa dulu. gini Hidup aja deh. kekal, ending dari pengajaran. Silakan Bang Andi. Ini aja deh Saroni, kamu nggak usah menjawab. Coba kamu ulangi pertanyaannya Bang Nyuma. Cukup ulangi aja, nggak usah dijawab. Coba ulang pertanyaannya. Hidup kekal itu sebagai Yesus sebagai utusan. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Astaga, ini itu yang dia pertanyakan. Bagaimana kau mau menjawab pertanyaannya kau nggak tulis, nggak nyimak? Ini sudah kesepakatan, ini sudah kesepakatan orang dua ini. Nah, makanya dengarkan orang jawab. Ya percuma kau menjawab kalau kau nggak ngerti pertanyaan. Coba kau ulang pertanyaan deh. Yohanes salah satu. Enggak diulang aja pertanyaannya, kamu nggak usah menjawab. Cukup kau ulang pertanyaan coba. Coba kau ulang pertanyaannya. Kan salah satunya mengenai Yohanes 17 ayat 3. Bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Kita aja dari tadi dengar ditulis kok pertanyaannya Bang Juma. Apa perlu diulang lagi?
Ini aku mau jawab, ini nggak fair ini. Islam Bagaimana ini. kau mau jawab kau nggak ngerti pertanyaan? Udah, Bung, kalau memang tidak sanggup, ya nggak apa-apa. Ya aku mau jawab di itu. Dengarkan dulu. Yesus itu pernah mengatakan dalam Yohanes 8. Dia kan mengatakan mengenai Yohanes 17 ayat 3 salah satunya. Makanya aku jawab, Yesus pernah juga mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 42 bahwa aku datang dan keluar, bukan hanya datang dan keluar dari Allah. Bukan itu pertanyaannya. Masuk forumnya Pak, ada Pak. Ada forumnya politik, forum politik, Bang Viko. Forum politik. Scroll aja. Ini untuk memperhambat ini. Nggak ada pulpen nggak di situ, lu tulis dulu pertanyaannya, baru lu pelajari itu pertanyaan, baru lu jawab. Ada pulpen nggak? Kalau nggak ada pilok, gimana? Lebih masuk, dengar dulu. Ulangi silakan. Oh ya, ulangi lagi Bang Juma. Saya kasih penjelasan lagi ya. Di dalam Al-Qur'an Nabi Isa mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Nah, supaya Anda jangan melihat nanti bilangnya ini satu arah aja. Jangan Anda nanti mengatakan satu arah aja. Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel bahwa wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah saja. Kan gitu, itulah jalan yang lurus, sembah Allah, jalan yang lurus menurut Nabi Isa. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Hendi, dengar Hendi, kamu mau coba mengalihkan tuh Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Betul. Nah, Endi, kamu dengar Endi? Otakmu itu juga itu. Ya udah jawab aja. Orang mau Jawab Pak, silakan Pak. Silakan Pak jawab Pak. Memang jangan nangis. Kalian itu sepakat supaya seolah-olah kami Ya udah langsung jawab. Iya. Langsung jawab. Iya. Kamu Saroni. Coba. Orang Purbalingga ya. Ngapak-ngapak Rika. Kepriwe ya. Iya. kan aku sudah bilang tadi dalam Yohanes 8 ayat 42 Yesus juga pernah mengatakan sebab aku ini datang dan keluar dari Allah untuk mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari Allah. Iya. Kayaknya Bang Juma nggak nanya dia keluar dari mana itu Yesus. Iya. Makanya itu masa harus jebrol, kan harus menginta utusan. Makanya. Pertanyaannya Bang Juma saya ulang ya. Saya aja dengar nih pertanyaan ini, saya ulang nih. Menurut Yohanes 17:3, menurut Yohanes 17:3, Yesus itu utusan atau Tuhan? Itu pertanyaan singkatnya loh. Makanya aku jawab ini, aku belum selesai kamu sudah potong. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah untuk menjelaskan. Kan nggak ditanya keluar dari mana itu Yesus. Emang Bang Juma tanya Yesus itu keluar dari mana? Kan nggak ditanya itu. Makanya ini kamu ini. Ditanya dan dijawab. Ada aja lu mending ke terminal dah. Iya. Umatnya Muhammad seorang keturunan kaum Quraisy penyembah berhala memang ada-ada saja kalau mau. Nah kan menghujat. Padahal pertanyaannya sederhana sekali loh. Fakta. Yesus mengajarkan keselamatan itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Jawab, Bung. Ya mau jawab bisa. Ya, silakan. Roni diam, mau dibantu Roni sama udah orang. dia sudah nggak bisa dia nggak Tadi bisa kan dia. pertanyaan Bang Juma, apakah Yesus itu menyatakan dirinya, mengakui dirinya sebagai utusan atau Keselamatan menurut Yesus mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Di mana pengakuan Yesus itu? Yohanes 4. Mari kita buka ya, Yohanes 14 ayat 6. Oke, silakan. Kamu sudah percaya itu. Yesus belum ada loh di Ini situ. waktu saya dengan Juma ini. Yesus belum ada Lu loh. diam dulu. Cari lu diam, lu dibantu, lu diam dulu.
dibantu. Mau buka ya? Ya, Bantu silakan. apa itu nggak nyambung ini? Ya. Enggak cuma itu aku menghujat mana tadi aku menghujat menguatkan mendapat keturunan kaum Kudus menyembah berhala menghujat mana? Apa bukan hujat? itu? Diam lo, diam. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya yang di surga, Bapa yang di surga, kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Kata Yesus Tahu. kepadanya, akulah Sosok jalan tahu dan ini. kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu Ini waktu saya Yohanes 14 bantai Jumat. Iya. ayat 6. Oke. Berarti Yesus menyatakan dirinya jalan kebenaran dan hidup, Oke. kan? Satu Ya. lagi. Satu lagi. Di sini tunggu. Kita tanggapi dulu Yohanes 14:6 ini. Di sini Yesus sebagai utusan atau sebagai Bapa itu sendiri? Dia jalan kebenaran dan hidup. Dia berarti Saya jalan tanya, kebenaran. iya dia utusan, memang betul. Sekarang hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan atau menerima Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi. Yohanes 13 ayat 13. Nah, ini lebih jelas lagi. Iya apa tuh? Diam dulu, itu tahu itu percaya Yesus. Diam dulu, dia tahu dia bahasa itu cuma Udah diam dulu, mandi dulu Pak. Mandi dulu Pak. Mandi aja dulu lu, mandi lumpur. Ini Yesus berkata nih, Yesus berbicara kan, kata Iya. Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan Itu atau kata Tuhan? Yesus. Tuhan. Tuhan atau Tuhan bahasa Makanya Aramnya apa? Gini loh, kami kami kan pegang Alkitab, yang kita kan di Indonesia pegang Alkitab. Oh nggak bisa, nggak bisa. Harus berdasarkan ucapan Yesus yang betul, bukan karangan kalian. Nah, Yesus mengatakan apa di situ? Alkitab. Itu ucapan lain. Sekarang ucapan Yesusnya dalam bahasa Aram apa? Kok kalian lebih tahu bahasa Aram daripada kami yang Kristen? Kok Loh, kalian makanya lebih saya tahu tanya. bahasa Ini saya Aram? tanya. Dalam bahasa Aramnya Yesus mengatakan apa di situ? Kok jadi penyesat ini? Kok penyesat kamu? Lah, saya tanya, Yesus menuturkan bahasa Aram, bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Aram, Yesus mengatakan apa? Indonesia cuma. Saya tanya samamu, Yesus menggunakan bahasa Aram. Di dalam pengakuan Yesus dalam bahasa Aram dia katakan apa? Kangkung kamu. Jangan Kok jadi wakil setan semua ini? Korban RAI ini. Saya tanya. karena saudara-saudaramu itu cincin Islam itu wakil setan jadi kamu itu. Kondisikan ya. Kamu suruh mau beli Alkitab. Suaranya jangan digituin dong. Permisi. Tolong. Suaranya jangan digituin. Percaya Yesus, tolong. Yesus itu menggunakan bahasa apa, Mbak? Lah, saya kan bahasa Indonesia Alkitab saya. Saya tidak tanya itu. Saya tanya Yesusnya berbahasa apa? Pada saat mengatakan itu Yesus mengatakan apa dalam bahasa apa? Masa kan kamu mau suruh saya beli Bisa Alkitab diskusi juga nih. Loh, saya tanya Yesusnya. Anda kan menjajakan Yesus nih. Yesus adalah Tuhan. Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, kalau menurut Yesus berarti kita harus tahu apa bahasa yang digunakan Yesus dan apa bunyinya. Apa kata yang muncul keluar dari mulut Yesus itu kata apa? Aramaik. Aramaik. Kyrios. Artinya Tuhan. Kyrios bahasa Yunani. Aramaiknya apa? Mar. Mar itu artinya apa? Kamu yang bilang bahwa tadi Kyrios itu bahasa Mar itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Yesus menggunakan bahasa Aram. Dia mengatakan mar, raman wamar, wamaran. Greeknya Kyrios. Kyrios. Bukan Tuhan. Gimana sih? Nah, Nah, sekarang Yesus menggunakan bahasa Aram. Dalam bahasa Aram, Yesus mengucapkan apa? Maran. Nah, apa artinya maran? Apa artinya maran dalam bahasa Indonesia? Tuhan. 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 Yesus tidak mengatakan Allah. Cuma itu juga Tuhan. Kalau Makanya Tuhan, bahasa Aramnya adalah Allah. Tapi Yesus tidak mengatakan Allah. Dia mengatakan maran. Berarti dia Tuhan, bukan Allah.
Kok jadi kamu yang sewot ya? Oh, Jadi yang bukan sewot, saya meluruskan supaya yang lain tidak disesatkan sama kalian. Oh jadi begitu orang ini loh. dia Oh iya dong. Dia Cuma jadi ini jujur aku nggak sama mau. dia Makanya belajar sama Bang Suma biar nggak serong nyembah manusia. Cuma itu panik. Oh tidak. Ya, cuma Kami menyembah Tuhan dalam Yesus. Al-Quran sendiri mengatakan Kami satu-satu, menyembah Tuhan satu-satu dulu, Yesus. siapa yang mau bicara ini, weh? Disesatkan oleh Allah. Satu-satu, siapa yang mau bicara? Satu-satu, satu-satu siapa? Satu-satu. Hidup yang kekal. Nah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar Hidup dan yang mengenal kekal aku itu, sebagai apa? Nanti Mengenal kamu aku mati sebagai di apa? dunia, tapi Mengenal nanti aku kalau sebagai apa? kamu itu Ngomong terus ini nggak bisa dikehendaki diskusi. Yesus kamu di surga, kau masuk surga itu Misionaris namanya kayaknya. kamu mendapat Misionaris. hidup yang kekal. Korban misionaris, korban. Nggak ada yang bisa kalian bodohi di sini. Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Nggak bisa. Apa yang kamu promosikan itu nggak laku di sini. Paham? Cuma apa yang Kami kamu lebih ngomong itu percaya nggak mempan apa yang di keluar hadapan dari mulut malaikat Yesus daripada dari mulut kalian. Paham? Karena kalian adalah perpanjangan tangan iblis. Lanjut. Ya, Saroni kembali lawan ke topik. saya. Kembali ke topik Lawan saya Saroni. pakai ilmu. Saroni kembali ke topik tadi, dengerin dulu pertanyaannya ya. Oh, dengerin dulu pertanyaannya, kembali ke topik. Kembali ke topik. Muhammad tadi. Kembali ke topik tadi pertanyaannya Sahroni. Kembali ke topik. Keselamatan menurut Yesus, Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu topiknya. Sehari ini paham? Saya ulang kembali ya. Keselamatan menurut Yesus, Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Silakan Sehari ini, monggo. Monggo Sehari ini. Wah, mulai ada yang report ini. Tunggu, maaf kalau apabila nanti aku turun. Aku ada yang report ini. Oke, aku jawab. Ini memang pertanyaan sangat menyakitkan ini. Enggak ada maju kena mundur kena ini pertanyaan. Nggak bisa, nggak usah banyak mulut, sudah diam. Ini. Maju kena mundur kena nih pertanyaan. Ini jurus Islam ini. Memang Yesus yang melakukan kehendak Bapa itu. Bukan itu pertanyaannya. Yang melakukan kehendak Bapa itu utusan. Bagaimana? Bukan itu pertanyaan. Jadi Yesus utusan, bukan Tuhan. Karena dia yang keluar dari Allah. Yang keluar, bukan hanya datang. Yesus itu ada di muka bumi ini, keluar lewat mana? Dengar dulu, ini bersatu supaya cuma itu nggak malu, kamu itu membantu ya. Orang dia yang merasakan malu, lempar malu ke orang. Pak Syaroni silakan keluar. Pak Syaroni nggak usah diladenin karena mereka pada dasarnya sudah menolak Yesus. Enggak. Saroni, dengerin dulu Saroni. Coba diulang pertanyaannya tadi Bang Juma. Tolong nggak usah ikut Saroni. kamu sama Cuma nggak usah bantuin. Saroni coba diulang pertanyaannya. Coba aku lihat kemampuannya Cuma, kamu nggak usah bantuin. Saya nggak bantu, saya cuma ngulangi pertanyaan. Nggak usah kamu diam, kamu jadi pendengar aja. Orang kamu nggak nyatet pertanyaan. Kamu ini cara Coba kau ulang pertanyaan, coba. Kau nggak usah jawab deh. Coba ulang pertanyaannya apa? Islam itu mengatakan fa mayyudilallahu walahu minhu. Coba kau ulang pertanyaannya. Maka tidak ada orang pun. Coba kau ulang pertanyaannya. Sudah. Ini cara-cara Islami. Jadi kau ini pura-pura budak, nggak mau dengerin pertanyaan. Pura-pura budak gitu loh.